Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan volume 1 dari novel Martial God Asura. Selamat mendengarkan. Bab 39 mendemonstrasikan kekuatan. Chou Feng memberikan kontribusi besar untuk keluarga Chu, dan Chu Yuanba ingin fokus pada kultivasi Chu Feng. Hal ini sudah diketahui oleh keluarga Chu, jadi sikap orang terhadap Chu Feng juga mengalami perubahan kualitatif. Dalam perjalanan Chu Feng kembali ke sekolah Azure Dragon, para junior yang telah memusuhi Chu Feng di masa lalu juga mulai mengambil inisiatif untuk mendekati Chu Feng, tapi kecuali Chu Yu, sikap Chu Feng terhadap mereka hanya bisa menjadi dianggap suam-suam kuku. Melihat Chu Feng dan Chu Yu berbicara dan tertawa bahagia, berkelahi dan membuat masalah, banyak orang iri pada Chu Yu, dan pada saat yang sama menyesali apa yang mereka lakukan pada Chu Feng saat itu. Beberapa orang bahkan ususnya rusak, tetapi mereka hanya bisa menyesalinya, karena satu-satunya hal yang tidak ada di dunia adalah obat penyesalan. Saudari Chu Yu, ingatlah untuk datang kepadaku jika kamu butuh sesuatu, kamu tahu rumahku. Setelah tiba di sekolah Azure Dragon, Chu Feng hanya mengucapkan selamat tinggal pada Chu Yu, tanpa peduli dengan perasaan orang lain, dan pergi dengan sombong. Melihat kepergian Chu Feng, ekspresi Chu Wei menjadi rumit. Dia benar-benar ingin mengatakan kepada Chu Feng, saudara Chu Feng, bergabunglah dengan Liga Chu. Jika memungkinkan, kamu akan menjadi pemimpin Liga. Tapi dia bilang tidak keluar, karena dia tahu bahwa dia tidak punya wajah untuk mengatakan hal-hal ini, dan dia juga tahu bahwa meskipun dia mengatakannya, Chu Feng tidak akan bergabung. Karena bahkan dia merasa bahwa Chu Meng tidak layak untuk Chu Feng, dan Chu Feng yang mampu mengalahkan tingkat ketujuh Lingu, bahkan di seluruh sekte dalam, pasti bisa dianggap luar biasa. Chu Feng tidak langsung kembali ke rumahnya, tetapi datang ke tempat penerimaan tugas dari sekte dalam. Murid sekte dalam relatif bebas, tetapi alasan mengapa banyak orang bersedia tinggal di sekte untuk berlatih adalah karena sekte Qinglong dapat memberi mereka banyak sumber daya kultivasi. Terlepas dari perburuan ramuan tahunan, tempat menerima tugas ini dapat dikatakan sebagai satu-satunya cara bagi murid batin untuk mendapatkan sumber daya kultivasi. Seperti namanya, yang disebut tempat pengumpulan tugas ini adalah untuk menerima berbagai tugas dan mendapatkan hadiah yang sesuai setelah selesai. Tugas bervariasi dari ringan hingga berat, mulai dari mencari barang untuk orang dan mengawal pengawal, hingga berburu monster dan membantu orang bertarung. Adapun imbalan tugas, secara alami terkait dengan kesulitannya. Ini tugas yang sangat sederhana. Chu Feng berdiri di aula utama di tempat penerima, meletakkan dagunya di tangannya, memindai bolak-balik berbagai kartu tugas yang tergantung di daftar tugas, tetapi setelah melihatnya untuk waktu yang lama, dia tidak menyukai mereka. Karena guntur ilahi di tubuhnya, Chu Feng sekarang membutuhkan lebih banyak aura jika dia ingin meningkatkan kultivasinya, dan itu bukan lagi masalah sederhana dari beberapa rumput roh. Jadi Chu Feng menempatkan tujuannya saat ini di Lingzhou, tetapi melihat seluruh daftar tugas, hadiah tugas tertinggi hanyalah beberapa rumput roh, Lingzhou? Hanya saja, jangan memikirkannya. Hei, sepertinya sedikit bisa menghasilkan banyak. Memikirkan hal ini, Chu Feng membuat keputusan gila. Dia mengangkat tangannya dan dengan panik meraih kartu tugas di daftar tugas. Dia telah memahami semua tugas sulit untuk mendapatkan rumput roh. Sial, lihat apa yang dilakukan anak itu. Apakah dia gila? Ya Tuhan, bukankah anak ini di sini untuk membuat masalah? Tindakan Chu Feng tidak diragukan lagi menarik perhatian orang. Lingu, dan tugas sulit semacam itu hanya dapat diselesaikan oleh setidaknya Lingu tingkat ke-6, yang sama sekali bukan sesuatu yang bisa dia lakukan, jadi orang setuju bahwa Chu Feng gila atau membuat masalah. Namun, tugas dengan tingkat kesulitan tinggi terbatas. Setelah semua tugas yang bisa mendapatkan rumput roh disingkirkan,
Chu Feng mengarahkan pandangannya pada tugas dengan tingkat kesulitan sedang lagi. Jika dikatakan bahwa Chu Feng dengan gila-gilaan memilih kartu tugas dengan kesulitan tinggi hanya membangkitkan penonton orang, maka Chu Feng mengulurkan tangannya ke kartu tugas menengah, yang menarik kebencian orang. Hei! Apa yang kamu lakukan, nak? Apa kamu sakit? Tiba-tiba terdengar teriakan keras. Chu Feng sedikit mengernyit, dan melihat orang yang memarahinya, hanya untuk menyadari bahwa dia benar-benar mengenal Duan Yusuan, yang telah berpartisipasi dalam penilaian sekte dalam bersamanya saat itu, dan disukai oleh semua orang. Pada saat ini, ekspresi Duan Yusuan juga sangat jelek, dia mencari dengan susah payah untuk waktu yang lama, dan akhirnya menemukan tugas yang disukainya, tetapi tanpa diduga, Chu Feng mengambilnya. Tidak apa-apa jika Chu Feng benar-benar menyukai tugas ini, tetapi Chu Feng jelas tidak menyukainya, jadi Duan Yusuan tidak tahan. Apakah kamu memarahiku? Chu Feng bertanya dengan tenang. Bagaimana kalau memarahimu? Apakah kamu sakit, berpikir bahwa tempat ini dibuka oleh keluargamu? Bagaimana kamu bisa mengambil tugas seperti ini? Kupikir kamu di sini untuk membuat masalah. Pak! Duan Yusuan belum selesai berbicara, tamparan keras mendarat di wajahnya. Kekuatan yang kuat membuat Duan Yusuan merasakan tubuhnya melayang seketika, dan seluruh tubuhnya terbang. Ketika dia jatuh ke tanah, dia membuka mulutnya lebar-lebar, dan tiba-tiba menonjol 3 gigi besar dalam satu tarikan napas. Wow! Para penonton gempar, karena sebelumnya, semua orang bisa merasakan bahwa pemuda yang tidak mencolok ini adalah Master Lingu tingkat 6, dan auranya begitu kuat sehingga dia bisa merasakannya. Lingu tingkat ke-6, meskipun bukan yang terkuat di antara sekte dalam, tetapi sangat mengejutkan bisa mencapai tingkat ke-6 Lingu pada usia seperti itu. Anda harus tahu bahwa saudara naga dan saudara harimau di sayap Lik hanya level ke-6 Lingu, hanya berat, dan pemuda di depannya jelas lebih kuat dari saudara naga dan saudara harimau. Chu Feng mengabaikan tatapan ngeri semua orang. Sebagai gantinya, dia memasukkan sejumlah besar token misi ke dalam tas bahunya, menunjuk ke Duan Yusuan di tanah, dan berkata, hati-hati ketika Anda berbicara mulai sekarang. Saya dapat menerima misi sebanyak mungkin aku mau. Berapa banyak misi yang kamu terima bukan urusanmu. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Chu Feng pergi dengan anggun. Dengan kekuatannya saat ini, orang-orang di tingkat ke-7 Lingu tidak cukup untuk berdiri di depannya, bahkan jika dia menghadapi seorang ahli di tingkat ke-8, selama Anda mengerahkan kekuatan penuh, Anda bisa bertarung. Dan sejauh yang dia tahu, di seluruh sekte dalam, yang terkuat tampaknya hanya Lingu tingkat 8, dan tidak lebih dari 10 karakter seperti itu, jadi tidak ada seorang pun di sekte dalam yang dia takuti. Selain itu, setelah berhubungan dengan Sume, dia tidak lagi khawatir orang akan meragukan bakat kultivasinya karena tubuhnya yang istimewa. Lagi pula, sudah ada seorang jenius seperti Sume di sekte dalam. Bisa dibayangkan berapa banyak jenius yang lebih kuat yang akan ada di seluruh sekolah Azure Dragon, seluruh wilayah Qingzhou, dan bahkan seluruh benua Kyushu. Dengan bakatnya dia telah menunjukkan sekarang, sama sekali tidak diragukan. Jadi Chu Feng merasa bahwa dia tidak perlu lagi menjaga kekuatannya, setidaknya dia tidak lagi menundukkan kepalanya kepada orang lain. Karena, setelah mengalami pertemuan klan Chu Feng juga menemukan kebenaran, hanya kekuatan yang kuat yang bisa membuat orang belajar menghargai diri sendiri, jadi mulai sekarang, dia tidak akan lagi memperlakukan siapapun yang tidak menghormatinya. Sentuhan kesopanan. Siapa anak ini? Dia memiliki aura yang menakutkan sekarang. Sepertinya dia belum pernah mendengar namanya sebelumnya. Melihat punggung tampan Chu Feng, orang banyak berbicara. Aku tahu siapa dia sekarang. Namanya Chu Feng. Dia adalah orang yang menolak undangan aliansi sayap beberapa waktu lalu. Adapun Duan Yusuan, yang terbaring di tanah,
dia bahkan lebih takut untuk sementara waktu. Seseorang dengan seni bela diri spiritual tingkat 6 dan orang di belakang panggung dari Liga Sayap di belakangnya bukanlah sesuatu yang bisa dia sakiti. Bab 40, Aku Kekasih Sumei. Keluar dari sini, jika kamu berani menghalangi jalan Nona Ben lagi, aku akan menghancurkanmu. Tapi saat Chu Feng berjalan keluar dari tempat penerima pencarian, dia mendengar suara seorang gadis yang tajam. Sumei. Mendengar suara ini, Chu Feng terkejut, berpikir bahwa Sumei mengalami beberapa masalah. Dia dengan cepat berjalan menuju arah dari mana suara itu berasal. Benar saja, Sumei terlihat tidak jauh. Tapi saat ini Sumei dikelilingi oleh lebih dari selusin orang dari aliansi pedang. Mereka tidak menyembunyikan aura mereka, jadi Chu Feng dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan puluhan orang ini sebagian besar berada di tingkat kelima lingu, dan yang terkuat adalah seorang pemuda dengan kekuatan tingkat keenam lingu. Itu adalah anak laki-laki jangkung dengan wajah cerah, alis tebal dan mata besar. Dia adalah anak laki-laki standar. Dia tersenyum jahat pada Sumei saat ini. Nima, anggota aliansi pedang, sebenarnya menganiaya Sumei di depan umum. Tapi mungkin karena status khusus Sumei, pria berwajah putih itu menggodanya dengan sangat baik, jadi Sumei sangat tidak senang dengan itu, dan dia hampir menjadi gila. Melihat ini, Chu Feng yang ingin melangkah maju untuk menyelamatkannya segera berhenti, karena dia tahu kekuatan Sumei yang berada di tingkat ketujuh lingu. Orang-orang ini berani mengganggu Sumei, dan mereka hanya mencari kematian. Namun, jelas bahwa gadis ini tidak ingin menunjukkan kekuatannya, dan menahan kekuatannya sehingga dia tidak bergerak, jadi Chu Feng bergabung dengan kerumunan untuk menyaksikan kegembiraan, dan diam-diam tersenyum di dalam hatinya. Aku mengerti berapa lama kamu, Nak, bisa bertahan. Nona Sumei, aku, Jian Chen, sangat menyukaimu. Tidak bisakah kamu memberiku kesempatan? Selain itu, di seluruh sektor dalam hal keluarga, kekuatan, dan penampilan, siapa lagi yang bisa menandingi saya selain Jian Chen? Sialan. Pria berwajah putih bernama Jian Chen mengungkapkan dengan penuh kasih sayang, tetapi mata pencurinya melirik tubuh Sumei, mengarah ke tempat yang menarik, dan tidak bisa membantu tetapi menjilat bibirnya. Kamu. Kesabaran Sumei jelas telah mencapai batasnya, dan yang paling tidak bisa dia tahan adalah direcoki oleh orang lain. Tapi tepat ketika dia akan meledak, dia tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya di kerumunan, dia punya ide, dia menyingkirkan ekspresi marahnya, dan berkata kepada Jian Chen dengan sedikit malu, sebenarnya, aku sudah punya kekasih. Apa? Kamu punya kekasih? Siapa itu? Mendengar kata-kata Sumei, Jian Chen sepertinya menerima pukulan besar, dan tiba-tiba menjadi gelisah. Di sisi lain, Sumei tersenyum puas, mengalihkan pandangannya ke kerumunan secara acak, dan berkata dengan nada yang sangat lembut, sayang, seseorang menggertak saya, dan Anda hanya melihat saya seperti ini. Dan orang yang dia lihat itu hanya Chu Feng di antara kerumunan. Aku akan melakukannya. Teriak Chu Feng dalam hati. Dia tidak menyangka akan ditemukan oleh Sumei secepat ini, dan dia bahkan ditampar. Sumei jelas ingin menggunakan dia sebagai perisai. Meskipun dia kesal, sebagai seorang pria, bagaimana mungkin Chu Feng mundur dari tatapan dari segala arah, belum lagi dia awalnya berencana untuk menyelamatkan Sumei dari pengepungan. Sayang, aku baru saja tiba. Jika ada bajingan yang menggertakmu, aku akan membantumu memberinya pelajaran. Chu Feng berpura-pura berjalan keluar dari kerumunan dan datang ke Sumei. Dia tersenyum jahat dan membuat gerakan tercengang. Dengan lambaian tangannya yang besar, embusan angin bertiup, tanpa diduga menarik Sumei, kecantikan kecil yang lembut, ke dalam pelukannya. Pemandangan ini bisa dibilang tertegun. Orang-orang membuka mulut lebar-lebar, bahkan ada yang bola matanya hampir copot. Siapa Sumei?
Dia adalah seorang jenius yang dikenal semua orang di sekte dalam. Dia adalah kecantikan yang terkenal. Meskipun tidak banyak orang yang melihatnya, semua orang yang melihatnya akan terpesona oleh kecantikannya. Banyak orang bahkan menganggapnya sebagai dewi di hati mereka, dan orang-orang dengan kekuatan tinggi dan latar belakang yang kuat langsung mengejar Su Mei. Faktanya, Jian Chen hanyalah salah satunya. Kamu. Su Mei sangat marah sampai matanya terbakar dengan tahu yang dimakan di depan begitu banyak orang. Tetapi mengingat bahwa dia telah memikirkannya, dia masih menahan amarahnya. Tidak hanya dia tidak meledak, tetapi dia dipenuhi dengan senyum bahagia, dan dia digendong di pelukan Chu Feng seperti burung kecil. Pada saat ini, Chu Feng bisa merasakan bahwa kedua bola ditekan dengan lembut ke dadanya. Perasaan nyaman membuatnya segera gemetar, dan kemudian dia tidak bisa membantu memeluk Su Mei dengan erat di lengannya, menikmati perasaan itu sepenuhnya. Lembut. Brengsek, siapa kamu? Dewinya, dipeluk oleh orang lain di depannya, bahwa Jian Chen hanya bisa merasakan amarah menyerang hatinya, dan aura pembunuh sudah memancar. Siapa aku? Aku kekasih Su Mei. Chu Feng mengangkat kepalanya dan berkata dengan bangga. Kamu bajingan. Su Mei mengutuk dengan marah di dalam hatinya, karena manusia bisa mendengar arti dari kata-kata Chu Feng, yang dia maksud jelas bahwa Su Mei menempel padanya. Sialan, aku telah menghapusmu. Jian Chen akhirnya meletus, mengeluarkan pedang besi hitam di belakangnya, dan menusuk Chu Feng. Sayang, bantu aku memberinya pelajaran. Namun, apa yang membuat Chu Feng terdiam adalah Su Mei, yang awalnya adalah burung kecil, mendorongnya keluar, dan dengan kekuatan besar, dia langsung pergi ke ujung pedang Jian Chen. Ini hanya balas dendam terang-terangan terhadap Chu Feng karena memanfaatkannya. Tapi kekuatan Chu Feng saat ini tidak cukup untuk Lingu tingkat ke-7, apalagi Lingu tingkat ke-6. Bang! Chu Feng menghindari serangan Jian Chen di satu sisi, dan kemudian menendang Jian Chen secara langsung. Wah, kau mencari kematian. Melihat ini, selusin anggota lain dari aliansi pedang mengayunkan pedang besi hitam mereka dan menebas Chu Feng tanpa ampun. Hanya saja mereka adalah lawan Chu Feng, dalam sekejap mata, selusin dari mereka semua mengeluarkan darah dari hidung dan mulut, memar, berguling dan menangis di tanah. Injak. Chu Feng menginjak tubuh Jian Chen, dan berkata dengan dominan, jika kamu berani melecehkan bayiku lagi, aku akan merontokkan semua gigimu. Setelah mengatakan itu, Chu Feng datang ke Su Mei. Dengan tersenyum sebelum dia memeluk Su Mei dalam pelukannya begitu saja, baru saja mengatakan sesuatu, pergi ke tempatku untuk rapat, sayang. Lalu dia berjalan dengan angkuh menuju rumahnya. Siapa anak ini? Dia bersama Su Mei. Melihat foto keduanya saling berpelukan dan pergi, orang-orang mempertanyakan identitas mereka, dan mereka juga bisa mendengar suara patah hati di seluruh lantai. Sepanjang jalan, Chu Feng sangat kasar, dia memeluk Su Mei dengan erat di lengannya, mengabaikan pandangan angkuh Su Mei padanya, dan tangan kecil itu diam-diam mencubit lengannya. Pikiran Chu Feng seperti ini, bahkan jika aku menahan rasa sakit, aku akan memanfaatkanmu. Bajingan, kamu sudah muak. Tepat setelah memasuki rumah Chu Feng, Su Mei mendorong Chu Feng pergi, embusan angin lewat, Su Mei mengayunkan kakinya dengan tajam, dan menyapu ke arah Chu Feng. Aku akan pergi. Chu Feng kaget, karena Su Mei ini lebih kuat darinya dalam hal kecepatan dan kekuatan. Gadis ini sudah berada di level ke-8 Lingu. Bab 41 Masalah Besar. Shua. Menghadapi Su Mei yang tangguh, Chu Feng tidak dapat mengelak. Dalam keputusasaan, dia tidak punya pilihan selain menggunakan bentuk pertama dari 3 bentuk guntur. Begitu momentum ini keluar, Chu Feng tampaknya telah berubah menjadi kilat, dan kecepatannya meningkat beberapa kali dalam sekejap, berlari kencang seperti cahaya,
dan akhirnya menghindari serangan Su Mei. "Kamu gadis, mengapa kamu begitu kuat?" Chu Feng terkejut. Menurut perkiraannya, bahkan jika dia tidak bisa menang melawan ahli di tingkat ke-8 Lingwu, setidaknya dia bisa bertarung. Namun, serangan Su Mei sebelumnya jelas hanya serangan biasa, tapi itu memaksa Chu Feng untuk menggunakan 3 gaya guntur. Metode kartu truf ini benar-benar di luar imajinasinya. Apakah kamu pikir kamu adalah satu-satunya yang telah berlatih seni yang mendalam?" Melihat Chu Feng yang terkejut, Su Mei melirik Chu Feng dengan jijik dan berhenti menyerang Chu Feng, tetapi duduk di kursi di aula, mengambil sebuah apel, dia menggerogotinya dengan tidak sopan. "Xuan Gong, apakah kamu pernah berlatih Xuan Gong?" Chu Feng bahkan lebih heran. Dia secara alami tahu apa itu Xuan Gong. Xuan Gong pada awalnya adalah sejenis latihan, dan alasan mengapa itu disebut Xuan Gong justru karena misterinya. Menguasai seni bela diri dapat memadatkan energi spiritual, dan jika bakatnya bagus, sangat mungkin untuk menerobos ke alam Yuanwu. Tetapi bagi mereka yang hanya menguasai seni bela diri, tingkat pertama Yuanwu adalah akhirnya. Kultivasinya, seperti kakek Chu Feng, Chu Yuan Pak. Karena Yuan Wujing adalah alam yang benar-benar baru, yang dibutuhkan bukan lagi energi spiritual yang kental, tetapi Yuan Li. Yuan Li juga ada di langit dan bumi, tetapi tidak dapat diringkas oleh seni bela diri. Jika Anda ingin mengumpulkan energi, Anda harus berlatih Xuan Gong, tetapi Xuan Gong terlalu berharga dan langka, dikatakan bahwa hanya ada beberapa buku di seluruh sekolah Azure Dragon, dan selain para tetua, hanya murid inti yang bisa mempraktekkannya. Tapi Su Mei hanyalah murid sekte dalam, bagaimana dia bisa berlatih Xuan Gong? Kecuali, apakah ini aneh? Bahkan kamu telah berlatih Xuan Gong, jadi tidak bisakah nona ini berlatih? Su Mei mengerutkan bibirnya. Jadi gadis ini mengira aku telah berlatih Xuan Gong. Hati Chu Feng tergerak. Dia hanya mendengar tentang misteri Xuan Gong, tetapi dia belum pernah melihatnya. Orang yang berlatih Xuan Gong sangat mirip. "Hei, apa ekspresimu? Jangan bilang kamu belum berlatih seni yang mendalam, tetapi karena bakatmu yang luar biasa, kamu bisa mengalahkan yang kuat dengan yang lemah." "Memang benar aku tidak pernah berlatih seni yang mendalam," kata Chu Feng. "Apakah kamu serius?" Su Mei berjalan mendekat. Chu Feng mengangguk. Su Mei menatap Chu Feng untuk waktu yang lama, seolah mencari kekurangan dalam kebohongan Chu Feng, tetapi pada akhirnya dia masih terkejut dan berkata, "Sepertinya orang dengan kekuatan spiritual ini sangat kuat. Dia sudah sangat kuat tanpa berlatih seni yang mendalam. Bagaimana Anda bisa membayar kembali seni yang mendalam yang telah Anda kembangkan?" "Oh, saya tidak bisa mengolah hal-hal seperti seni yang mendalam." Yang disebut seni yang mendalam. Terutama setelah mengetahui bahwa Su Mei dapat membuat kemajuan yang begitu cepat dan berkultivasi dengan sangat kuat karena penanaman Xuan Gong, dia semakin merindukan Xuan Gong itu. Melihat Chu Feng yang terlihat merindukan, Su Mei Liu sedikit mengernyit, seolah-olah dia membuat keputusan yang sulit, dan berkata setelah beberapa saat, "Aku bisa memberimu seni yang mendalam." "Apakah kamu serius?" Mendengar ini, Chu Feng ekspresi berubah drastis. "Apakah aku sepertinya berbohong padamu?" Wajah Su Mei serius. "Berapa harganya?" "Harganya untuk bergabung dengan aliansi sayap saya." "Mengapa Anda sangat ingin saya bergabung dengan aliansi sayap?" "Karena saya ingin memenangkan hati Anda, dan sekarang saya berada di Liga Sayap, dan Liga Sayap adalah kekuatan yang saya andalkan, jadi saya pikir Anda bergabung akan memperkuat kekuatan ini. Selain itu, Anda tidak punya jalan keluar sekarang." "Apa maksudmu?" Chu Feng merasa tidak nyaman. "Apakah kamu tidak tahu bahwa Jian Chen yang baru saja kamu pukul adalah adik dari pemimpin aliansi pedang?" Kata Su Mei sambil menyeringai.
Kamu gadis sialan. Chou Feng tiba-tiba menyadari bahwa setelah sekian lama, gadis ini tidak hanya menggunakan dia sebagai tameng, dia hanya membuatnya membentuk aliansi dengan pedang Dao dan membentuk permusuhan yang tidak dapat diselesaikan. Jika dikatakan bahwa yang dia lawan sebelumnya hanyalah anggota biasa dari Liga Pedang, mungkin Liga Pedang tidak akan mengejarnya terlalu banyak karena kekuatannya. Tapi karena Chu Feng memukul adik pemimpinnya sendiri, maka aliansi pedang pasti akan menyelidiki sampai akhir, karena ini tidak hanya terkait dengan wajah, tetapi juga terkait dengan kasih sayang keluarga. Aku tahu kamu memiliki semangat untuk tidak takut, tapi kamu harus memikirkannya. Kamu tidak perlu takut, tapi adikmu Chu Yu, anggota keluarga Chumu itu, apakah mereka akan takut? Kata Sume lagi. Aku benar-benar meremehkanmu gadis. Chu Feng tidak menyangka gadis ini mengenalnya dengan baik, jelas dia telah menanyakan detailnya, jadi dia berkata dengan sungguh-sungguh, tapi jawabanku masih kalimat yang sama, aku menolak. Chu Feng, bukankah kamu terlalu sombong? Sume sedikit kesal, dia ditolak bahkan dengan harga Xuan Gong, yang membuatnya tak tertahankan, dan wanita tertua langsung kehilangan kesabaran. Ini bukan masalah arogansi atau tidak. Hanya saja aku, Chu Feng, tidak suka orang lain mengancamku. Kamu bisa pergi. Chou Feng melambaikan tangannya, dan begitu dicemuh oleh gadis ini. Jika dikatakan bahwa Chu Feng tidak marah, maka itu tidak normal. Bang! Tapi pada saat ini, pintu rumah Chu Feng tiba-tiba didorong terbuka, dan kemudian Chu Gao tersandung dan berlari masuk. Melihat Chu Feng, rasanya seperti melihat seorang penyelamat, dan berteriak keras, Tuan Muda Chu Feng, pergi dan selamatkan mereka dengan cepat, saya khawatir sudah terlambat. Chu Gao, apa yang terjadi? Melihat ini, Chu Feng kaget, karena melihat penampilan bekas luka Chu Gao, terlihat jelas bahwa dia telah mengalami pertarungan brutal. Tuan Chu Wei, Nona Chu Yu dan yang lainnya. Chu Gao bingung, dan dia sudah sedikit bingung. Bawa aku ke sana dengan cepat. Mendengar kata-kata Chu Yu, Chu Feng tidak repot-repot bertanya lagi, dan bergegas keluar sambil menyeret Chu Gao. Tapi sebelum pergi, Chu Feng melirik Sume dengan tajam, karena dia merasa kemungkinan besar aliansi pedang datang kepadanya. Kamu datang ke pintu begitu cepat. Melihat ini, Sume mengerutkan bibirnya, berpikir sejenak, dan mengikuti. Namun dalam perjalanan, saya mengetahui bahwa ternyata Chu Gao dan yang lainnya tidak membalas dendam dari aliansi pedang, tetapi menyinggung aliansi lain. Tidak lama sebelum Chu Feng pergi, Chu Wei dan yang lainnya bertemu dengan seorang pria gemuk. Pria gemuk itu menyukai kecantikan Chu Yu dan Chu Sue, dan bahkan menganiaya mereka di depan umum. Chu Wei dan yang lainnya memukuli pria gendut itu, tetapi mereka segera menarik sekelompok master seni bela diri. Ternyata pria gendut dengan seni bela diri tingkat ketiga itu sebenarnya adalah pemimpin aliansi master. Sekarang semua orang di keluarga Chu telah ditangkap olehnya, dan Chu Gao adalah satu-satunya yang melarikan diri. Tunggu, pria gendut yang kamu sebutkan, apakah dia bernama Liu Mang, dan sekutunya bernama Liu Meng? Sume bertanya. Aku tidak tahu namanya, tapi sekutunya memang bernama Liu Meng. Jawab Chu Gao. Dan pada saat ini, bahkan Sume, yang selalu tak kenal takut, sedikit mengernyit, dan berkata kepada Chu Feng dengan sangat serius. Chu Feng, keluargamu mendapat masalah besar. Bab 42 1 lawan 100. Apa maksudmu dengan itu? Melihat ekspresi serius Sume, Chu Feng juga menyadari bahwa sekelompok orang itu mungkin tidak sederhana. Jika saya tidak salah, pria gendut itu bernama Liu Mang. Meskipun dia hanya berada di tingkat ketiga Lingwu, dia memang pemimpin Liga Liu. Liga Liu tidak sederhana. Ada ratusan anggota, termasuk seorang master dari tingkat ketujuh Lingwu setidaknya dapat menempati peringkat 10 besar di antara banyak aliansi di seluruh sekte dalam.
Adapun pemborosan seperti Liu Meng, alasan mengapa dia dapat menarik begitu banyak orang untuk bergabunglah. Apakah kamu tahu apa yang dia andalkan? Mang memiliki daya tarik seperti itu secara alami karena kakeknya. Karena di sekte dalam, setiap anggota Liga Liu, selama mereka tidak menyebabkan kematian di sekte dalam, mereka hampir tidak dapat membuat kesalahan. Itu sebabnya Liu Meng begitu merajalela, kata Su Mei. Mengapa kamu memberitahuku hal-hal ini? Mata Chu Feng menjadi serius. Liu Meng ini bukan sesuatu yang bisa kamu provokasi, tapi selama kamu bergabung dengan Liga Sayapku, aku bisa membantumu. Su Mei tersenyum. Itu orang yang sama, tidak ada yang saya, Chu Feng, tidak bisa memprovokasi. Selain itu, Anda membuat kesalahan. Bukannya saya, Chu Feng, ingin memprovokasi dia, tetapi dia memprovokasi saya, Chu Feng. Adapun kebaikanmu, aku menghargainya. Ini masalah keluarga Chu Feng saya. Sebagai seorang pria, saya ingin menanganinya sendiri. Setelah mengatakan ini, Chu Feng berteriak pada Chu Gao lagi, Chu Gao, pimpin jalan. Ya, Chu Gao menjawab dengan lantang, lalu dia segera berlari ke arah Liu Meng. Orang ini bajingan, dia tidak cukup baik. Melihat punggung Chu Feng dan mereka berdua, Su Mei cemberut marah, tapi setelah ragu sejenak, dia masih mengikuti. Di suatu tempat di gerbang dalam, ada sebuah rumah besar, ini adalah kediaman Liu Mang dan juga markas Liu Meng. Pada saat ini, ratusan murid dalam berkumpul di luar Liu Meng, dan jumlah penonton masih bertambah, karena ada lebih dari selusin murid dalam yang tergantung di depan gerbang Liu Meng. Kulit mereka berlumuran darah, dan beberapa dari mereka pingsan, dan ini adalah Chu Wei, Chu Zheng, Chu Zhen, dan anggota keluarga Chu lainnya. Lihat, Liu Meng sedang berdemonstrasi lagi. Apakah tidak ada yang peduli dengan intimidasi sesama murid seperti ini? Siapa di antara mereka yang berani mencampuri urusannya? Dia hanyalah penguasa kecil dari sekte dalam. Rendahkan suaramu. Jika seseorang dari aliansi sayap sengaja mendengar, orang-orang itu akan menjadi akhirmu. Hei, sayang sekali kedua gadis itu begitu cantik, dan aku khawatir mereka akan dirusak oleh Liu Mang lagi. Murid-murid yang menonton tidak berani berbicara, meskipun kekuatan dari banyak aliansi di sekte dalam Liga Liu bukanlah yang terkuat, tetapi latar belakangnya sangat dalam. Sial, kalau begitu Liu Mang sedang mencoba untuk mati. Pada saat ini, Chu Feng dan ketiganya bergegas, melihat keluarga Chu yang berdarah, Chu Feng tidak bisa lagi mengendalikan amarahnya, dan berbalik ke arah Liu Meng. Berhenti, markas aliansi Liu, orang non-aliansi Liu tidak diizinkan masuk. Melihat seseorang mendekat, seorang anggota yang menjaga gerbang aliansi Liu berteriak keras. Aku akan bercinta denganmu. Chu Feng melompat dan menendang pria itu ke tanah dengan satu tendangan. Kemudian, Chu Feng menarik kerahnya, dan memukulnya 3 kali berturut-turut dengan bang bang bang, mengenai wajah pria itu dengan darah, dan hidungnya bengkok. Kemudian Chu Feng melambaikan tangannya yang besar, melemparkan orang itu ke udara seperti karung pasir, dan terbang ke halaman Liu Meng dengan busur yang indah. Dengarkan orang-orang Liu Meng, biarkan aku melepaskan Chu Yu dan Chu Sui dengan cepat, atau aku akan menghancurkanmu, Liu Meng. Suara Chu Feng seperti guntur, belum lagi para penonton, bahkan orang-orang di rumah Liu Meng. Orang di dalam juga bisa mendengar dengan jelas. Sial, siapa anak itu? Beraninya kamu memprovokasi Liu Meng seperti ini? Seluruh Liu Meng, saya pikir dia lelah bekerja. Banyak orang merasa diam berduka atas tindakan Chu Feng, dan merasa bahwa tindakannya sama saja dengan mendekati kematian. Benar saja, begitu kata-kata Chu Feng jatuh, gerbang rumah Liu Meng tiba-tiba terbuka, dan ratusan orang bergegas keluar. Orang-orang ini semuanya telah menginjak masa muda, masing-masing tinggi dan kuat, dan kekuatan mereka tidak lemah,
yang terlemah adalah Lingu tingkat keempat, dan yang terkuat adalah Lingu tingkat keenam. Di mana kalian bajingan kecil, berani datang ke Liu Meng saya untuk bermain liar, dan biarkan saya menghapusnya. Salah satu dari mereka memandang anggota Liu Meng yang dipukuli dengan hidung bengkok dan mata sipit di halaman, dan berbalik ke Chu Feng tanpa omong kosong, lalu bergegas. Hari ini, siapapun yang berani menghalangi jalanku akan menanggung konsekuensinya. Menghadapi ratusan anggota Liu Meng, Chu Feng yang marah tidak hanya tidak gentar sama sekali, tetapi melompat ke pasukan Liu Meng seperti harimau yang mengamuk. Serangan Chu Feng sangat kejam, siapapun yang tertangkap olehnya akan terluka sedikit pun, atau pingsan di tempat, dan pukulannya akan melihat darah, dia tak tertandingi. Di depannya, tidak peduli apakah itu Lingu tingkat keempat atau Lingu tingkat keenam, mereka tidak dapat menghalangi gerakannya, dan semua jenis ratapan terdengar sekaligus. Ya Tuhan, siapa orang ini? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Sekejap mata bahwa Liu Meng dikalahkan orang-orang berseru tanpa henti, dan bahkan beberapa penonton gemetar ketakutan. Ratusan pemuda itu, yang masih menjadi anggota Liu Meng yang membuat orang takut, hanyalah sekelompok domba kecil yang baik hati di depan Chu Feng. Karena di depan harimau, serigala akan menjadi penurut, dan di hadapan iblis, orang jahat akan menjadi baik hati. Orang ini, aku masih meremahkannya. Su Mei di sudut memandang Chu Feng yang membunuh orang di kerumunan, matanya yang indah berkedip samar, dan wajahnya yang manis sudah lama menjadi tidak lagi tenang. Mengesampingkan kekuatan, menjadi begitu muda bisa begitu kejam, dan Su Mei mungkin tidak bisa melakukannya, lagi pula, mereka masih sangat muda. Tapi Chu Feng melakukannya. Jika bukan karena aturan sekte King Longzong, Su Mei tidak ragu bahwa Chu Feng akan membunuh semua orang ini. Dan justru karena inilah yang menunjukkan bahwa pikiran Chu Feng masih jernih, dan bahwa ia mampu mempertahankan pikiran yang jernih di bawah situasi yang begitu ganas, yang selanjutnya menunjukkan betapa menakutkannya Chu Feng. Tidak apa-apa pada usia ini, tetapi jika Anda tumbuh di masa depan, apa masalahnya? Pada saat ini, Su Mei memiliki pemahaman baru tentang Chu Feng. Bab 43 Dewa Pembunuh. Hei, dua gadis cantikku, mari kita lihat bagaimana kamu melawan kali ini. Di sebuah ruangan tertentu di rumah Liu Meng, seorang pria gemuk berwajah nanah dengan telinga besar sedang menatap Chu di tempat tidur Yu dan Chu Sue. Ini adalah pemimpin aliansi Liu, orang cabul terkenal, Liu Mang. Kedua tangan dan kaki Chu Yu dan Chu Sue terikat erat di kepala tempat tidur, dan bahkan mulut mereka tertutup rapat. Mata mereka penuh ketakutan, dan mereka gemetar ketakutan, terus berjuang. Selain mereka bertiga, ada dua pemuda yang berdiri di ruangan saat ini, keduanya adalah master dari tingkat ketujuh Lingu, eksistensi terkuat aliansi Liu. Akan konyol untuk bertanya mengapa mereka ada di sini, itu karena Liu Mang terlalu lemah untuk menyerang Chu Yu dan Chu Sue. Sebagai upaya terakhir, mereka tidak punya pilihan selain membiarkan mereka berdua bergerak dan mengikat Chu Sue dan Chu Yu sehingga Liu Mang bisa bermain. Untuk hal-hal buruk seperti itu, mereka melakukan banyak hal untuk membantu Liu Mang, dan setelah Liu Mang merasa lebih baik, mereka juga bisa merasakan manisnya. Jadi saat ini, mereka tidak berniat untuk pergi, tetapi bersiap untuk menonton reality show, dan ketika Liu Mang selesai, mereka akan mencoba sesuatu yang baru. Tapi saat ini, jeritan menusuk hati lainnya datang dari luar, dan sebelumnya, jeritan seperti itu sudah terdengar beberapa kali. Ini membuat Liu Mang sedikit mengernyit, dan berkata kepada mereka berdua, pergi dan lihatlah. Beritahu mereka tentang hal itu, jangan merusak minat Lao Zu. Melihat perintah Liu Mang, meskipun keduanya enggan, mereka harus melakukannya. Tidak ada pilihan selain berbalik dan pergi pergi untuk menghentikan anggota Liga Liu, dan terus kalahkan penyusup. Tapi tepat setelah memasuki aula, terdengar,
ledakan yang keras, gerbang mansion itu terbuka, dan sesosok tubuh terbang masuk. Ini orang yang terbang ke aula berlumuran darah, dan dia tidak bisa lagi mengetahui siapa itu, tetapi kata Liu tertulis di pakaiannya, seolah-olah dia adalah anggota aliansi Liu mereka. Sialan! Melihat orang mereka sendiri dipukuli seperti ini, keduanya langsung menjadi marah. Meskipun Liu Mang adalah bos dari Liu Meng, nyatanya mereka adalah yang terkuat di Liu Meng. Namun, saat mereka berjalan ke pintu dengan agresif dan melihat pemandangan di halaman, keduanya pun tercengang. Pada saat ini, di halaman luas Liga Liu, anggota aliansi Liu tergeletak di mana-mana, semuanya berdarah dan berdarah, kecuali mereka yang pingsan, mereka semua berguling-guling di tanah, meratap dengan keras, itu sangat tragis. Dan Chu Feng memegang kerah seorang pria. Meskipun pria itu terus memohon belas kasihan, dia tetap tidak tergerak, dan tiba-tiba meninju keluar. Mendengar, klik, tulang dada pria itu hancur berkeping-keping. Pria itu melolong sengsara, dan pingsan di tempat dia terlempar tinggi oleh Chu Feng seperti orang-orangan sawah, dan mendarat tidak jauh dengan plop. Pada titik ini, ratusan anggota Liga Liu yang sebelumnya mengepung Chu Feng semuanya telah dikalahkan oleh Chu Feng. Namun, dari tembakannya hingga akhir, itu hanya usaha sesaat. Dengan akhir yang seperti itu, para penonton berseru tanpa henti. Ini masih anak laki-laki, dia hanyalah dewa kematian yang hidup. Nak, siapa kamu? Tiba-tiba, terdengar teriakan keras dari gerbang mansion, dan semua orang yang menatap mereka terkejut. Karena orang bisa merasakan bahwa aura yang terpancar dari keduanya adalah Lingu tingkat ke-7, orang tahu bahwa kekuatan tempur terkuat Liu Meng telah muncul. Jika dikatakan bahwa sebelumnya Chu Feng hanya bertarung dengan tentara udang dan jenderal kepiting, maka yang dia hadapi sekarang adalah para ahli top, jadi orang-orang menantikan apa yang akan terjadi jika Chu Feng bertarung melawan keduanya. Siapa aku? Kamu akan ingat. Chu Feng berbalik perlahan, dan mengarahkan pandangan membunuh pada mereka berdua. Orang ini? Dan ketika mereka melihat wajah dingin dan mata pembunuh Chu Feng, tubuh mereka tidak bisa membantu tetapi gemetar, dan mereka tidak bisa mengendalikan diri untuk mundur selangkah, dan ketakutan yang tak terbendung menyebar di hati mereka. Zilala! Pada saat ini, Chu Feng tiba-tiba bergerak, dan melangkah maju, seperti anak panah yang terbang dari tali, berlari kencang, seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya guntur, dan langsung datang di depan keduanya. Mereka berdua belum bereaksi, mereka hanya merasakan kilatan petir di depan mata mereka, darah melonjak di dada mereka, dan kemudian seteguk besar darah menyembur keluar, dan mereka jatuh tak berdaya ke tanah. Ya Tuhan, kekuatan semacam itu adalah keterampilan bela diri tingkat ke-4. Anak itu benar-benar mengetahui keterampilan bela diri tingkat 4, bagaimana mungkin? Begitu, dia adalah juara dari penilaian sekte dalam tahun ini. Seorang pria kejam yang membunuh 40 binatang buas. Bagaimana mungkin, sudah berapa lama sejak penilaian sekte dalam, bagaimana dia bisa menguasai seni bela diri tahap ke-4 dengan begitu cepat? Selain itu, auranya jelas hanya Lingu tingkat ke-6, bagaimana mungkin mengalahkan dua master di tingkat ke-7 Lingu dengan satu pukulan? Apakah benar seni bela diri tingkat ke-4 benar-benar begitu menakutkan? Kerumunan orang penonton benar-benar meledak artinya, maka apa yang dia tunjukkan saat ini adalah kekuatan mutlak. Semacam kekuatan yang membuat orang tidak bisa dipercaya, semacam kekuatan di luar jangkauan toleransi orang, dan mereka yang bisa mencapai level ini dianggap sebagai jenius sejati. Benar-benar bodoh. Bagaimana orang biasa-biasa saja bisa memahami dunia jenius? Su Mei melirik penonton yang terkejut, dan kemudian menatap Chu Feng, hanya untuk menemukan bahwa Chu Feng telah menghilang di aula utama mansion. UPS, orang ini akan menimbulkan masalah besar. Melihat ini, Su Mei melompat dan bergegas masuk ke mansion.
Sayang, tunggu sebentar, aku akan datang untuk menemanimu. Di ruangan yang sama, Liu Mang telah melepas pakaiannya, memperlihatkan tubuhnya yang menjijikkan. Dia menatap Chu Yu dan Chu Sui di tempat tidur dengan mata bersinar, menjilat bibirnya tanpa malu-malu, menggosok tangannya dengan penuh semangat, dan hendak menerkam dua orang cantik itu sambil berbicara. Bang! Tetapi pada saat ini, terdengar suara teredam, dan wajah Liu Mang berubah drastis, dan bola matanya hampir jatuh karena ketakutan. Karena ketika dia melihat pintu kamar, dia melompat keluar dari bingkai, dan terbang ke arahnya saat ini, dan dengan kecepatan seperti itu, dia tidak bisa menghindarinya. Bung! Ya Tuhan! Dengan keras, pintu dibanting ke tubuh Liu Mang, hancur berkeping-keping, dan Liu Mang dibanting ke sudut ruangan, pusing dan tertutup serbuk gergaji, itu tidak pecah dengan ringan. Ketika dia berangsur-angsur sadar, dia terkejut menemukan bahwa ada satu orang lagi di ruangan itu, yang berdiri di depan matanya, menatapnya. Meskipun ini hanya seorang pemuda, seluruh tubuhnya memancarkan aura yang membuatnya takut, terutama matanya, yang tampaknya diresapi dengan cahaya merah darah, seperti iblis. Bab 44 Malapetaka akan datang. Siapa kamu? Liu Mang yang ketakutan ini, dia terus mundur, tetapi sekarang dia berada di sudut, dan tidak ada cara untuk mundur. Shua. Namun, Chu Feng menembak langsung tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Satu telapak tangan seperti cakar elang, dan dia langsung menuju tubuh bagian bawah Liu Mang, meraih darah kehidupan Liu Mang. Katakan padaku, berapa banyak gadis yang telah kamu manja? Chu Feng tiba-tiba tertawa, sangat aneh. Namun, Liu Mang jelas belum bereaksi. Ketika dia melihat Chu Feng tersenyum, dia pikir itu adalah titik balik. Dia segera mendapatkan momentum dan berteriak, "Mengapa kamu menanyakan ini? Apakah kamu benar-benar tahu siapa aku? Jika kamu berani menyentuhku, aku akan membunuhmu." Tidak ada alasan, tapi mulai hari ini dan seterusnya, kamu hanya bisa mengenang gadis yang kamu manja sebelumnya. Pada titik ini, satu telapak tangan Chu Feng terkepal erat. Chu Feng berhenti. Pada saat ini, Su Mei bergegas masuk, melihat tindakan Chu Feng, dan berhenti dengan keras. Namun, sudah terlambat, hanya dua suara yang terdengar, dan aliran darah memercik dari tangan Chu Feng. Liu Mang berteriak seperti babi, menutupi selangkangannya dengan kedua tangan, dan berguling-guling di lantai, mungkin karena dia tidak tahan dengan rasa sakit yang parah, dan segera pingsan. Chu Feng, kamu telah menyebabkan malapetaka. Melihat pemandangan ini, bahkan Su Mei pun tidak bisa tenang. Masalah? Jika dia berani menyentuh keluargaku, dia telah menyebabkan malapetaka. Dengan mendengus dingin, dia dengan cepat berjalan menuju Chu Yu dan Chu Sui. Dan ketika Chu Feng melepaskan ikatan mereka berdua, Chu Yu dan Chu Sui melemparkan diri ke pelukan Chu Feng pada saat yang sama, menangis tak terkendali. Jika bukan karena kedatangan cepat Chu Feng, saya khawatir kepolosan mereka berdua akan benar-benar dirusak oleh Liu Mang itu. Setelah itu, Chu Feng membawa semua orang dari keluarga Chu untuk pergi, dan kejadian ini dengan cepat menimbulkan sensasi di sekte dalam, dan kerumunan yang berkumpul di luar Liu Meng juga meningkat. Semua orang tahu bahwa seorang pemuda berperang melawan ratusan orang di Liu Meng, dan mengalahkan Liu Meng yang melakukan segala macam kejahatan sendirian, dan pemuda itu bernama Chu Feng. Semua orang tahu bahwa nama Chu Feng ditakdirkan untuk menjadi terkenal di sekte dalam, tetapi orang tidak tahu apakah Chu Feng bisa bertahan besok. Karena Chu Feng tidak hanya meratakan Liu Meng, tetapi juga menghapuskan Liu Mang dan mematahkan akar keluarga Liu. Mengenai masalah semacam ini, sebagai kakek Liu Mang, bagaimana dia bisa duduk diam? Chu Feng ditakdirkan untuk berada dalam masalah besar. Benar saja, tidak lama setelah Liu Mang digulingkan,
rumah besar Chu Feng dikelilingi oleh banyak orang. Ini bukan murid sederhana, tetapi sesepuh dari sekte dalam, masing-masing dari mereka adalah Master Yuan Wujing, dan merekalah yang akan dihukum. Menghadapi para tetua hukuman ini, Chu Feng tidak berdaya untuk melawan sama sekali, dan hanya bisa dibawa pergi dengan patuh oleh mereka. Sudah berakhir, Chu Feng sudah selesai, maka Liu Chengen pasti akan membunuh Chu Feng. Terprovokasi. Pada saat ini, di luar rumah Chu Feng, ada juga banyak orang berkumpul. Mereka semua mengikuti Chu Feng. Melihat bahwa Chu Feng dibawa pergi oleh mereka yang menghukumnya, orang merasa kasihan pada Chu Feng. Namun, tidak ada yang memperhatikan, Su Mei telah berkeliaran di sekitar sini, dan berbalik dan pergi begitu dia melihat para tetua hukuman muncul. Ada banyak tempat yang bertanggung jawab atas para tetua di sekte dalam, selain paviliun keterampilan bela diri, kantor hukuman, dan kantor pengumpulan tugas, ada satu tempat terpenting, dan itu adalah paviliun tetua. Paviliun tetua ini bertanggung jawab atas ribuan tetua di sekte dalam, dan itu adalah tempat di mana jumlah tetua terbesar berkumpul, dan orang yang bertanggung jawab di sini disebut Suro. Apa? Kamu mengatakan bahwa Chu Feng menghancurkan sumber kehidupan Liu Mang. Di aula tertentu di paviliun tetua, setelah mendengar narasi Su Mei, wajah cantik Suro penuh kejutan. Ya, saudari, kamu harus membantu Chu Feng, kalau tidak dia akan mendapat masalah. Su Mei memohon. Seberapa buruk itu buruk? Dengan maksud bajingan tua Liu Chengen itu, adalah keberuntungannya untuk membuatnya mati dengan bahagia. Chu Feng ini benar-benar terlalu impulsif, aku tidak bisa membantunya. Suro menghela nafas dengan menyesal. Kakak, bukankah kamu hanya melihatnya seperti ini, orang-orang seperti Chu Feng dicekik? Kamu harus tahu, jika kita bisa memenangkannya, itu akan sangat berguna bagi keluarga suku, bukan? Su Mei adalah seorang sedikit cemas. Chu Feng memang berbakat. Jika dia dilatih dengan baik, dia memang akan membantu keluarga Su saya di masa depan, tetapi dia tidak layak membuat saya berselisih dengan Liu Chengen karena dia. Suro menggelengkan kepalanya. Tapi, dia adalah orang dengan kekuatan spiritual. Keluarga Su kita sudah lama mencari orang seperti itu, bukankah itu layak untuk dia? Su Mei berkata dengan bersemangat. Apa katamu? Katakan lagi. Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi Suro berubah drastis. Maksudku, bukankah dia layak untuk ditembak? Tidak, itu kalimat sebelumnya. Dia adalah orang dengan kekuatan spiritual. Kakak, apakah yang kamu katakan benar? Chu Feng memiliki kekuatan spiritual? Kamu bagaimana? Kamu tahu. Pada saat ini, Suro dengan bersemangat meraih bahu Su Mei dan bertanya dengan keras. Aku melihatnya dengan mataku sendiri, tahukah kamu? Su Mei juga sedikit terkejut dengan perubahan mendadak Suro. Apakah kamu melihatnya? Kapan kamu melihatnya? Jika apa yang kamu katakan itu benar, maka Chu Feng ini tampaknya benar-benar memiliki kekuatan spiritual. Suro perlahan menutup matanya, menarik napas dalam-dalam, dan setelah naik turunnya dada yang sombong itu, berkata dengan tenang, Chu ini Feng harus diselamatkan. Departemen Hukuman adalah tempat para murid yang melakukan kesalahan dihukum dan para tahanan ditahan. Tidak semua orang yang dipenjara di sini adalah anggota sekte Azure Dragon, tetapi siapapun yang ditahan di sini tidak dapat lolos dari hukuman. Saat ini, Departemen Hukuman adalah yang paling ketat di dalam penjara besi, tangan Chu Feng diikat dengan rantai besi hitam, tergantung di udara di depannya, ada lebih dari selusin penatua hukuman, dan pemimpinnya adalah seorang lelaki tua dengan rambut abu-abu dan janggut malu-malu. Pria tua ini memiliki sepasang alis pedang terbalik, dan janggutnya diledakkan di akarnya. Dia terlihat seperti karakter yang kejam, dan dia adalah orang yang bertanggung jawab atas Departemen Hukuman, Liu Mang S. Kakek,
Liu Chengen. Pada saat ini, Liu Chengen menutup matanya dan berkata dengan suara yang dalam, bisakah luka Manger disembuhkan? Kembali ke tuanku, cedera Tuan Mang telah stabil, tapi saya khawatir itu tidak dapat diperbaiki. Sampah! Liu Chengen tiba-tiba berdiri, kursi di bawahnya hancur, menunjuk ke sesepuh di sampingnya dan berkata, dengan cara apapun, kita harus membuat luka Mang Er sembuh. Ya, penjahat harus melakukan yang terbaik. Penatua sangat ketakutan sehingga dia mundur lagi dan lagi, berbalik dan berjalan keluar. Pada saat ini, Liu Chengen akhirnya mengalihkan pandangannya yang tajam ke arah Chu Feng, dan berkata dengan kejam, potong darah kehidupan anak ini bersamaku, dan potong darah kehidupan anak ini dengan saya. Saya menggali kacamatanya, memotong telinga, hidung dan lidahnya, dan memotong anggota tubuhnya. Tentang ketertiban. Segera setelah Liu Chengen selesai berbicara, para tetua hukuman di belakangnya berjalan menuju Chu Feng perlahan dengan berbagai instrumen di tangan mereka. Wajah mereka semua memiliki ekspresi ganas, seolah-olah mereka ingin memotong Chu Feng menjadi beberapa bagian. Umumnya, dan faktanya, mereka memang siap untuk melakukannya. Boom! Tetapi pada saat ini, gerbang besi hitam yang berat di penjara besi berubah menjadi pecahan, dan pada saat yang sama, sosok cantik juga muncul di depan gerbang. Bab 45 mendominasi Suro. Suro, saat ini dia mengenakan gaun putih, dengan pakaian polos dan wajah rubahnya, dia terlihat berbeda dan memiliki temperamen yang halus. Namun, saat Suro muncul, ekspresi para tetua hukuman ini menjadi serius. Karena penjara besi ini dijaga ketat, tidak ada yang diizinkan masuk kecuali mereka yang sedang dihukum, dan perilaku Suro saat ini sepertinya memaksa masuk. Penatua Suro, ini benar-benar pengunjung yang langka. Saya tidak tahu mengapa saya datang ke sini untuk menghukumnya. Meskipun dia melihat bahwa Suro bukanlah orang yang baik, tetapi memikirkan identitas dan latar belakang gadis ini, bahkan Liu Chengen harus menertawakannya. Ini hanya masalah kecil, saya ingin meminta penatua Liu untuk membuatnya lebih mudah. Suro tersenyum menawan, bahkan orang-orang tua yang sudah lama hidup ini tidak tahan. Penatua Suro ingin mengatakan sesuatu, aku, Liu, pasti akan melakukan yang terbaik, kata Liu Chengen sambil tersenyum. Aku ingin mengambil Chu Feng ini. Suro tersenyum. Dan begitu dia mengatakan ini, belum lagi yang lain, bahkan Liu Chengen, yang sebelumnya tersenyum, berubah drastis. Suro, apakah kamu bercanda? Apakah kamu tahu apa yang dilakukan Chu Feng? Sikap Liu Chengen menjadi tajam. Tidak peduli apa yang dia lakukan, aku akan membawanya pergi hari ini. Suro juga membuang senyumnya. Tidak, aku hanya akan meletakkan kata-kataku di sini hari ini, bahkan jika Raja Langit Laozu datang, aku tidak akan pernah berpikir untuk membawa pergi Chu Feng ini sebagai pertemuan. Liu Chengen melambaikan lengan bajunya, lalu berbalik dan mengabaikan Suro. Tetua Suro, tolong. Melihat ini, beberapa tetua hukuman juga berjalan menuju Suro dengan senyuman di wajah mereka, bermaksud untuk mengundang Suro pergi. Wow! Tapi sebelum mendekat, tubuh Suro menembakkan aura tak terlihat. Aura itu begitu kuat hingga tersapu seperti pusaran, memenuhi seluruh penjara besi dalam sekejap. Hampir bersamaan dengan pelepasan aura, lebih dari selusin penatua hukuman berbaring di tanah, memuntahkan seteguk besar darah, hanya Liu Chengen yang bisa berdiri diam. Pada saat ini, Suro dikelilingi oleh angin puyuh, meniup rambut hitam panjangnya ke atas dan ke bawah, dan mengayunkan rok panjang seputih saljunya ke kiri dan ke kanan, seperti peri yang turun ke bumi, tetapi matanya sangat dingin. Aku juga menaruh kata-kataku di sini hari ini. Kamu harus melepaskan Chu Feng, dan kamu harus melepaskannya jika tidak. Suro, jangan memaksakan diri. Melihat ini,
Liu Chengen juga sangat marah. Dengan aura yang sama tirani itu meletus dan menyapu penjara besi. Pada saat gemuruh bergemuruh, Chu Feng bisa mendengar raungan yang menusuk telinga dari segala arah, dan bisa melihat bahwa penjara besi padat itu bergetar hebat, seolah tidak bisa menahan aura mereka berdua. Di bawah paksaan ini, bahkan para tetua yang menghukum di alam Yuanwu di tanah memeluk kepala mereka dan berteriak, yang tak tertahankan. Tapi Chu Feng benar-benar baik-baik saja, ada aura lembut yang mengelilinginya, melawan aura tirani lainnya, jelas bahwa Suro melindunginya dengan aura tersebut. Liu Chengen, bukannya aku meremehkanmu dan ingin bersaing denganku, kamu tidak layak. Tiba-tiba, Suro maju selangkah, dan saat kaki batu gioknya jatuh ke tanah, retakan yang dalam menyebar. Seperti ular yang berenang di tanah berderap dengan kecepatan tinggi, dia terbang menuju Liu Chengen. Boom! Wow! Dan ketika retakan itu mendekati Liu Chengen, dia langsung terbang terbalik dan menabrak dinding besi hitam dengan keras. Ketika dia mendarat, dia membuka mulutnya dan menyemburkan seteguk darah tua. Kamu telah mencapai tingkat seperti itu. Mengapa kamu masih ingin tinggal di sekte dalam sebagai sesepuh dengan kekuatan seperti ini? Liu Chengen menatap Suro dengan tatapan kosong, matanya dipenuhi keterkejutan, karena wajah Suro kekuatannya jauh di luar itu, di luar imajinasinya. Lebih baik tidak bertanya terlalu banyak tentang beberapa hal. Suro memandang Liu Chengen dengan jijik, dan kemudian melambaikan tangan gioknya ke udara. Mendengar suara, lang-lang-lang tersedak, rantai besi hitam di tangan Chu Feng tiba-tiba terputus, dan Chu Feng juga mendapatkan kembali kebebasannya dan mendarat dengan kokoh di tanah. Meskipun Chu Feng tidak tahu mengapa Suro menyelamatkannya, dia tetap bergegas ke sisi Suro, karena dia tahu saat ini, satu-satunya tempat teraman adalah di sisi wanita ini. Chu Feng melirik retakan di tanah, dan tidak bisa membantu tetapi mengambil napas dalam-dalam. Anda harus tahu bahwa seluruh penjara besi terbuat dari besi hitam tebal, dan mampu menginjak besi hitam dengan satu kaki menunjukkan bahwa kekuatan Suro sangat tirani. Melihat Chu Feng baik-baik saja, Suro juga tersenyum pada Chu Feng, meraih tangan Chu Feng, dan membawanya keluar. Melihat lebih dekat, Chu Feng menemukan bahwa Suro benar-benar cantik. Meskipun penampilan Sume sama sekali tidak kalah dengan Suro ini, dia masih belum dewasa, dengan lapisan kemudaan gadis muda. Tapi Suro ini berbeda, dia benar-benar memudar kehijauannya, seluruh tubuhnya memancarkan pesona dewasa semacam itu, bahkan aroma tubuhnya sangat menawan. Langkah. Tapi saat Chu Feng menikmati aroma tubuh yang memikat, Suro tiba-tiba menghentikan langkahnya, menoleh dan berkata kepada Liu Chengen dengan nada yang sangat dingin, jangan pikirkan itu. Saat Chu Feng menyerang, jangan pernah berpikir untuk menyakiti keluarga Chu. Kalau tidak, itu tidak akan semudah memotong nyawa cucumu, dan aku akan membiarkan seluruh keluarga Liumu diusir dari Qingzhou. Suro, jangan memaksaku, membuatku terburu-buru. Tidak ada yang punya buah yang enak untuk dimakan. Liu Chengen meraung dengan marah. Oh! Tapi membawa Chu Feng keluar dari penjara besi. Dan setelah Suro pergi, Liu Chengen seperti bola kempes, merosot ke tanah tanpa daya, dengan ekspresi kusam di wajahnya. Setelah sekian lama, dia tersenyum kecut dan menangis, dia tahu bahwa dia telah mengucapkan kata-kata besar sebelumnya, karena dibandingkan dengan latar belakang keluarga Liu dan latar belakang keluarga Suro, itu benar-benar tidak penting dan tidak layak untuk disebutkan. Dia hanya bisa menelan bau mulut hari ini, dan dia ditakdirkan untuk tidak memiliki kesempatan untuk mengeluarkannya, karena dia tidak ingin dimusnahkan. Di aula tempat para tetua tinggal, Suro sibuk membuat teh. Sementara Chu Feng sedang duduk di kursi dengan kaki bersilang, diam-diam menatap puncak kembar montok dan pantat bulat Suro. Kaki seputih salju dan ramping, api jahat tidak bisa tidak tumbuh dari perut. Ini benar-benar goblin.
Chou Feng diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Jika ada yang bisa menikmati tubuh batu giok suro, itu pasti akan menjadi kekayaan yang langka. Jika tubuh yang begitu panas dapat ditelanjangi di depan matanya, mengungkapkan warna putih yang sempurna, Chou Feng akan merasa senang hanya dengan memikirkannya. Tapi dia hanya bisa memikirkannya, karena dia tahu bahwa suro ini tidak sederhana, apalagi Dewi di hati murid-murid yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan murid inti dan tetua inti telah menyatakan cinta mereka pada Suro dan mengejarnya dengan panik. Namun sejauh ini belum ada yang berhasil, jadi peri ini bukanlah sesuatu yang bisa ditaklukkan dan dinikmati orang biasa. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita dunia novel berikutnya.